Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, mari kita melanjutkan mengaji, memahami isi Al-Quran. Untuk itu dimohon para pemirsa menyiapkan Qurannya masing-masing untuk mengikuti pengajian ini. Yang dibaca juz 10 surahnya At-Taubah, ayatnya ayat 30. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalatil yahudu Uzair ibnu Allah wa qalatin nasara al-masihu ibnu Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim yudhi'una qaulal ladzina kafaru min qabl qatalahumullah anna yufakun. Wa qalatil yahudu Uzair ibnu Allah. Berkata orang Yahudi bahwa Uzair itu anaknya Allah. Pada Uzair itu hanya ulamanya Yahudi, ya, orang ahli agamanya orang Yahudi, tapi mereka itu ditingkatkan derajatnya menjadi yang disembah, ya. Jadi mereka itu menyembah Allah karena itu anaknya Allah. Jadi orang Yahudi mengatakan Uzair itu anaknya Allah, sama dengan orang Nasara mengatakan wa qalatin nasara, dan berkata juga orang Nasara al-masihu ibnu Allah. Al-Masih, kalau asalnya sama mengatakan Al-Masih itu Nabi Isa, tapi orang Nasara mengatakan Al-Masih itu anaknya Allah. Nah, ini sama-sama ini. Yahudi dan Nasara ini menganggap Tuhan itu punya anak. Kalau Yahudi anak Tuhan itu namanya Uzair, tapi kalau Nasara mengatakan Isa Al-Masih itu anaknya Allah. Dzalika qauluhum bi afwahihim. Yang demikian itu ucapan mereka dengan mulutnya. Nah, yang mengucapkan mulutnya, ngomongnya begitu itu. Maka dikatakan dzalika qauluhum bi afwahihim. Demikian perkataan mereka melalui mulutnya itu. Yudhi'una qaulal ladzina kafaru min qabl. Mereka itu hanya meniru ucapan orang-orang kafir yang dulu sebelum mereka itu. Nah, qatalahumullah, semoga Allah memerangi mereka. Ya, mereka yang mengatakan Allah punya anak itu, ya, dari kalangan Yahudi maupun Nasara itu. Moga-moga Allah memerangi mereka. Ana yufakun, bagaimana biar gak bisa berpaling dari menyembah Allah, ya. Ya kan mengatakan Allah punya anak. Nah, itu kok biar berpaling begitu gimana? Ittakhadhu akhbarahum wa rubanahum arbaba min dunillah. Mereka Yahudi Nasara itu, para orang-orang alimnya dan para rahib-rahibnya itu dianggap sebagai Tuhan. Nah, ini arbaba dianggap sebagai Tuhan yang disembah. Dia menjadikan begitu. Rahib-rahib dan ahli agama itu dianggap sebagai Tuhan. Min dunillah, selain Allah. Dianggap Tuhan selain Allah. Padahal yang namanya Tuhan, ilah itu Allah itu yang disembah. Tapi dia tidak itu. Yang disembah malah rahib-rahibnya, alim-alimnya itu. Wal Masih ibnu Maryam. Nah, ini khusus yang Nasara juga demikian. Dia itu menganggap Isa itu Tuhan, nah, gitu. Yang disembah itu dijadikan Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah. Padahal tidak diperintahkan pada mereka itu kecuali hanya suruh menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah. Nah, kalau lalu ada Tuhan, ada anak Tuhan, gimana? Itu kan berarti tidak hanya satu, kan? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak. Itu kan tidak satu. Padahal Allah memerintahkannya, mereka tidak diperintah kecuali hanya untuk menyembah Tuhan yang satu. Sebagai firman-Nya, wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah. Tidaklah mereka itu disuruh kecuali hanya menyembah Tuhan yang satu. Hanya tidak disuruh menyembah selain Allah, gitu loh. La ilaha illa huwa. Dan Tuhan yang satu itu yaitu apa?
Tidak ada Tuhan yang disembah kecuali hanya Dia, yaitu Allah. Itu. Subhanahu amma yusyrikun, dan Allah itu maha suci daripada apa yang mereka sekutukan. Jadi Allah itu tidak bakal punya anak. Ya. Allah itu ya Tuhan satu, ya Allah. Tidak ada kok lalu orang alim dan raih pada mereka dianggap Tuhan. Itu kan kalau mereka menganggap begitu kan berarti ya ada Tuhan selain Allah. Makanya Allah suci dari kemusyrikan mereka itu, yang mereka menganggap bahwa ada selain Allah itu ada Tuhan itu. Allah jauh dari sifat itu. Yuriduna ayutfi'u nurallah bi'afwahihim wa ya'ballahu ila ayutimma nurahu walau karihal kafirun. Mereka Yahudi Nasara itu ingin memadamkan ayutfi'u nurallah, ingin memadamkan cahaya Allah. Jadi mereka akan memadamkan ajaran agama Allah, yaitu Al-Quran ini, yang di alam Quran menyebutkan bahwa Allah itu ya satu, tidak beranak. Tapi mereka mengatakan Allah punya anak. Ya itu kan lalu kacau balau tuh. Maunya agama Islam tuh mau dipadamkan supaya orang mengikuti ajaran mereka itu. Jadi ajaran sinar Al-Quran maunya dimatiin supaya tidak bersinar, tidak bisa berkembang kepada masyarakat itu. Nah, ucapan mereka itu bi'afiwi, diucapkan dengan mulut mereka itu, dengan ucapan mereka itu. Wa ya'ballah, dan Allah tidak menghendaki itu dengan ucapan yang mereka seperti itu. Ila ayutima nurahu, bahkan Allah itu tidak lain hanya akan menyempurnakan cahayanya itu. Jadi kalau mereka itu ingin memadamkan cahaya Allah, Allah tidak menghendaki itu dengan niat mereka seperti itu. Tapi justru Allah itu ingin menyempurnakan cahayanya. Artinya apa? Ajaran Allah yang Al-Quran ini supaya bersinar ke seluruh dunia, supaya orang-orang mendapat cahaya, hatinya terbuka, mendapat petunjuk untuk mengamalkan perintah Allah dan Rasulnya, begitu. Ya, contohnya ya bisa dicari sendiri lah pokoknya. Yahudi Nasara itu maunya gitulah, menyabotase ajaran Islam gitu aja. Walau karihal kafirun, walaupun orang-orang kafir itu tidak menyukai dengan usaha Allah untuk menyempurnakan cahayanya itu. Jadi agama Islam yang mau dikembang-kembangkan oleh Allah melalui Muhammad dan umatnya ini dengan dakwah yang bermacam-macam gini, termasuk membaca Al-Quran diterjemahkan seperti ini dalam rangka menyempurnakan sinarnya Allah supaya ajaran Islam bisa diketahui orang banyak gitu. Walau karihal kafirun, tapi walaupun orang-orang kafir Yahudi Nasara itu, supaya dia itu benci aja kepada agama yang akan berkembang, agama Islam itu. Waladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq. Dia Allah yang mengutus rasulnya. Ya baik rasul itu sejak dari Musa, Nabi Isa sampai Muhammad itu rasulnya Allah semua itu. Itu diutus bihuda untuk membawa petunjuk, badinil haq, dan juga diutus untuk menyebarluaskan agama yang hak. Jadi agama Yahudi Nasara pada zamannya dulu itu ya hak, ya benar dari Allah untuk umat pada masa itu. Sekarang Al-Quran, agama Islam ini yang hak. Inna dina indallahil Islam, agama si Allah, agama Islam. Jadi Allah itu mengutus Rasul untuk memberi petunjuk dan juga menyampaikan ajaran yang hak, yaitu ajaran agama Allah, dinil haq, agama Islam itu. Liyudhirahu ala dini kullih. Ya, apa Allah menyuruh Rasul untuk menyampaikan agama yang hak itu? Yaitu demi kemenangan terhadap agama yang lain, atas agama yang lain. Jadi agama Islam disyariatkan, diutuskan pada Muhammad itu, ya ini agama yang hak ini, yang benar ini di sisi Allah. Ini dimaksudkan untuk mengalahkan untuk mencari kemenangan terhadap agama yang lain semuanya. Jadi Islam itu
al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Agama Islam tinggi, tidak ada yang lebih tinggi dari agama Islam itu. Makanya di sini liyudhhirahu ala dini kulli. Agama Islam diutuskan kepada Rasulnya untuk disampaikan pada umatnya untuk mengalahkan agama-agama seluruhnya yang bukan agama Islam itu. Yang benar hanya agama Allah. Inna dina indallahi Islam itu. Walau karya musyrikun, walaupun orang-orang musyrik itu membencinya dengan niat Allah yang untuk mengalahkan agama yang lain itu.